Sekarang kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo sekarang kita siap-siap teman-teman. Duduk yang manis, kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. 3, 2, 1. Shalom adik-adik. Gimana kabar adik-adik semua di rumah? Pasti baik-baik saja dong. Pasti sehat-sehat terus. Nah adik-adik, saat ini kita mau sama-sama persiapin hati kita, persiapin fisik kita mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama. Yuk langsung mau ajak setiap kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri yuk. Gak boleh malas-malas ya, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sebuah lagu, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk melakukan ibadah walaupun secara online ya Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur karena kami masih bisa beribadah Tuhan. Sekarang kami akan memulai, kiranya Tuhan akan memimpin dan menuntun ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian ini setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, duduk ke bawah, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kompak semuanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan masih mau semangat buat angkat pujian lagu Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. We the ones will make me lost, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
silakan adik-adik duduk yang manis, selamat menyaksikan. Shalom, hai adik-adik, ketemu lagi dengan Love Seventi. Nah, Love Seventi mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik suka marah-marah nggak? Sering marah-marah nggak? Kira-kira boleh atau tidak ya kita itu marah-marah sama mama atau papa kita? Tentu tidak boleh, itu tidak manis. Tapi Love Seventi pernah lihat nih, ada anak-anak yang suka marah-marah, terus waktu dia kesel sama mama papanya, dia pukul mama papanya. Terus ada juga yang bahkan mau tendang mama papanya. Oh no. Love Seventi berharap adik-adik yang di rumah tidak seperti itu ya. Kalau kita seperti itu tandanya kita tidak menghormati orang tua kita. Itu sikap yang tidak baik. Sekarang Love Seventi mau tanya lagi nih. Adik-adik pernah nggak dimarahi sama mama atau papanya? Pernah? Pasti pernah kan dimarahi sama mama papanya. Love Seventi juga pernah dimarahi sama mama papa. Kalau kita dimarahi, apa yang harus kita lakukan? Menutup telinga kita, terus kita tidak mau mendengar mama papa kita? Tidak seperti itu caranya. Ketika kita dimarahi sama mama papa kita, itu tandanya mereka peduli sama kita. Mereka tuh sedang mengajari kita untuk menjadi anak yang sikapnya good, yang baik. Tentu mama papa kita kalau marah tuh pasti karena ada alasannya. Tapi pernah gak ya adik-adik waktu dimarahi sama mama papa terus bilang begini sama mama papanya? Mama sama papa itu bawel banget sih. Kerjaannya marah-marah mulu tiap hari. Ada yang pernah seperti itu? Atau mungkin ada yang pernah bilang sama mama papanya begini, Mama ini pasti weh. Apa nih? Pasti weh. ada yang pernah seperti itu? Jawab dalam hati ya. Atau nih misalnya waktu kalian lagi dimarahi atau dinasehatin sama mama papa, terus tiba-tiba kalian langsung memotong pembicaraan mama papa kalian dan kalian berusaha membela diri kalian dengan alasan-alasan misalnya seperti begini. Aduh, mama papa, aku begini kan karena aku sudah capek. Belajar di sekolah itu susah. Tadi di sekolah tuh belajar matematika, bahasa Mandarin, susah banget mama papa. Akhirnya aku capek. Terus ada juga yang alasan begini. Kayaknya mama sama papa tuh gak sayang deh sama aku. Kayaknya cuma sayang deh sama saudara aku. Makanya aku dimarahin-marahin terus. Kayak gak ada yang sayang sama aku. Adik-adik pernah seperti itu? Wah, tentu kita pernah seperti begitu ya. Tapi kalau kita ada di posisi yang seperti itu, ketika kita dimarahi atau ketika kita dinasehati, kita harus mendengarkan dengan sabar. Nah, kalau kita tidak mau mendengar, lalu kita tutup telinga kita atau kita memotong pembicaraan mama papa kita ketika kita dinasihatin, itu tandanya kita tidak sopan. Kita tidak mau peduli atau bahkan tidak mau memahami perasaan orang tua kita. Nah, hari ini Love Seventi mau cerita tentang seorang anak kecil yang dia itu sikapnya good. Kira-kira bagaimana ceritanya ya? Tapi kita berdoa dulu ya sebelum Love Seventi lanjut ceritanya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, di saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti dan apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan dalam hidup kami bisa melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Love Seventi mau cerita, ada seorang anak dia itu setiap hari dia itu suka melihat alam sekitar. Dia melihat alam ciptaan Tuhan, dia melihat birunya langit, dia mendengar kicauan burung, dia menikmati itu semua. Dan adik-adik tahu gak nih, dia itu sangat rajin. Rajin apa Love Seventi? Dia itu setiap hari suka belajar, suka membaca firman Tuhan. Dia juga sama seperti anak-anak di rumah yang suka bermain. Jadi dia suka menghabiskan banyak waktunya untuk bermain bersama teman-teman. Tapi dia itu juga cerdas. Dia pintar mengatur waktunya dengan baik. Jadi dia tidak seperti kita yang kadang-kadang kalau kita sudah keasikan main nih. Misalnya main game nih. Aduh main game sampai berjam-jam sampai lupa waktu. Nah tapi
anak ini tidak pernah seperti begituan. Dia itu di saat selesai bermain, dia selalu ingat untuk jangan lupa membantu kedua orang tua di rumah. Jadi dia itu selalu menyempatkan waktunya untuk membantu mamanya, misalnya menjaga saudara di rumah, terus dia juga membantu papanya. Kalian tahu papanya itu punya satu pekerjaan di bagian pertukangan. Papanya ini seorang tukang kayu. Nah, tentu anak ini masih kecil, dia belum sehebat papanya yang bisa membuat meja, buat kursi, belum bisa. Tapi dia itu selalu siap sedia di samping papanya. Jadi kalau papanya butuh bantuan nih, misalnya papanya lagi mencari, aduh paku di sebelah mana ya, aduh palu di sebelah mana ya. Nah, anak ini sangat peka. Jadi dia langsung segera mencari barang itu dan memberikannya kepada papanya. Wow, berarti anak ini good sikapnya ya. Terus apalagi yang dia lakukan? Suatu hari nih ya adik-adik, waktu dia sudah semakin besar, umurnya waktu itu kira-kira 12 tahun. Apakah adik-adik di rumah ada yang umurnya sudah 12 tahun? Mungkin seumuran dengan anak ini. Nah, waktu dia sudah berumur 12 tahun, dia diajak sama mama papanya untuk pergi ke Bait Allah atau rumah Tuhan. Nah, pada waktu itu, pada zaman itu adik-adik, gereja itu jumlahnya tuh sangat sedikit, tidak terbatas. Tidak seperti sekarang yang kalau kita jalan ke sini sudah ada gereja, terus kira-kira beberapa meter ke depan lagi sudah ada gereja. Zaman dulu tidak seperti itu adik-adik, gereja itu sedikit jumlahnya dan sangat jauh letaknya. Jadi waktu mama papanya mengajak dia pergi beribadah, mereka itu menyiapkan perbekalan mereka, terus mereka pergi dengan rombongan yang besar. Supaya apa? Supaya mereka tidak tersesat di jalan. Nah, sesampainya mereka di tempat ibadah, ternyata anak ini senang sekali. Ternyata dia sangat suka beribadah. Di sana dia menikmati ibadah. Waktu di gereja, di tempat ibadah itu, dia mendengar bunyi musik-musik. Dia melihat orang-orang banyak menyanyi memuji Tuhan. Dia pun ikut menyanyi memuji Tuhan. Dia juga mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Sama seperti kita beribadah di gereja. Nah, anak ini sangat menikmati proses itu. Dan tiba waktunya, akhirnya ibadah itu selesai dan mereka akhirnya harus pergi pulang kembali ke rumah mereka. Namun adik-adik, ternyata di tengah perjalanan pulang ya, jadi setelah sehari perjalanan jauhnya dari tempat ibadah itu, mama papanya tuh baru sadar, loh ini anak kita di mana ya? Awalnya mama papanya itu pikir, oh mungkin anakku ini pulang dengan teman-temannya. Atau mungkin saja dia pulang mengikuti rombongan yang lain. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan mama papanya ini ketemu dengan rombongan yang lain itu. Mama papanya tanya, apakah kalian melihat anakku? Lah, orang-orang bingung. Tidak, kita tidak melihat anak itu. Wah, mama papanya khawatir sekali. Aduh, bagaimana ini? Jangan-jangan anakku hilang. Akhirnya mama dan papa dari anak ini berpamitan dengan rombongan itu. Lalu mereka memutuskan untuk kembali melewati jalan yang tadi mereka lalui. Mungkin saja di situ mereka ketemu dengan anak mereka. Singkat cerita, mereka terus berusaha mencari anak mereka yang hilang ini. Hari pertama mereka mencari, tidak ketemu juga anaknya. Hari kedua mereka berusaha mencari. Mereka ketemu dengan siapa saja di jalan, mereka tanya, aduh apakah kalian melihat anakku? Anakku tingginya segini, umurnya kira-kira 12 tahun, dia pakai baju warna putih. Wah, ternyata tidak ada juga yang tahu. Lalu di hari ketiga, mereka berusaha lagi mencari anak mereka yang hilang itu. Aduh, di mana ya? Mana ya anakku? Mereka sampai berpapasan dengan para pedagang. Mereka juga tanya sama mereka yang lagi jualan di pinggir jalan itu, Pak, lihat anak saya atau tidak? Tidak, kita tidak lihat. Wah, ibu anak ini semakin cemas. Dia khawatir karena sudah berhari-hari mereka tidak menemukan anak mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang di tempat terakhir kali mereka ketemu dengan anak mereka. Adik-adik masih ingat di mana? Di Bait Allah. Jadi mama papanya ini kembali ke Bait Allah untuk mencari anak mereka. Nah, ternyata benar adik-adik, anak mereka ada di situ. Anak itu lagi ngapain ya? Ternyata anak itu dia duduk di tengah-tengah orang-orang dewasa itu ada di sekeliling anak-anak ini. Terus anak ini dia tuh lagi asik mendengarkan orang-orang dewasa yang lagi ngobrol.
Bukan itu saja adik-adik, dia pun menanyakan hal-hal yang susah sampai orang-orang yang ada di bait Allah itu mereka terheran-heran, mereka kaget. Wah, ini anak pinter banget ya. Nah, setelah itu tidak beberapa lama Tuhan Yesus menyadari papa mamanya yang datang di bait Allah. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mama papanya begini. Tempatku adalah di rumah Bapakku. Nah adik-adik, jadi adik-adik sekarang sudah tahu kan anak yang hilang ini siapa namanya? Iya, dia adalah Tuhan Yesus yang waktu itu masih kecil, umurnya masih 12 tahun. Nah, siapa yang masih ingat papa mamanya Tuhan Yesus namanya siapa yuk? Iya, namanya Maria dan Yusuf. Lalu Maria dan Yusuf akhirnya mengajak Tuhan Yesus untuk pulang kembali ke rumah. Dan ternyata Tuhan Yesus mau taat ya, mengikuti perintah orang tuanya. Akhirnya mereka semua berkumpul sama-sama, mereka pulang kembali ke rumah mereka. Nah, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Lukas 2 ayat 52 yang berkata demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, cerita hari ini mengajarkan kita untuk mau menghormati orang lain, khususnya yaitu menghormati papa dan mama kita. Menghormati itu apa artinya sih? Hormat, gerak. Bukan seperti itu maksudnya. Menghormati itu artinya adalah kita mau menghargai orang lain, kita mau mengasihi orang lain. Nah, tadi di ayat Alkitab itu mengatakan bahwa dan Yesus makin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Wah, kira-kira apa ya yang membuat Tuhan Yesus sejak masih kecil ini dia sudah dikasihi oleh Allah dan manusia? Karena ia terlebih dahulu mengasihi orang lain. Adik-adik, kalau Sofenti jadi ingat ada satu pujian yang bagus banget. Pujian ini mengatakan hormati orang tuamu. Nah adik-adik tahu gak lagu ini? Kalau tahu ikut Lo Sofenti ya, kita nyanyi lagunya sama-sama. 1, 2, 3. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sekali lagi hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Nah jangan lupa ya, hari ini kita belajar untuk mau menghormati orang lain, terutama papa dan mama kita. Mungkin ada yang bilang seperti ini buat Lause. Aduh Lause, aku bingung nih. Bagaimana cara memulai untuk menghormati orang tua? Papa mamaku itu kan orangnya galak. Aku gak berani sayang kepada mereka. Aku gak berani hormat sama mereka. Nah adik-adik bisa mulai dari hal yang kecil dulu nih. Misalnya adik-adik bisa ajak mama papa untuk bicara 4 mata nih. Terus bilang, mama, papa, maaf ya selama ini aku sudah jadi anak yang kurang manis. Atau adik-adik juga bisa mulai dari hal yang simpel seperti adik-adik datang lalu berikan pelukan yang hangat sama mama atau papanya, terus cium pipinya. Nah kalian pasti punya mama dan papa, jadi senang nih kalau kalian sayang seperti itu. Terus kalian bilang begini, I love you. Atau adik-adik bisa juga mendoakan mama dan papa kalian supaya mereka tuh aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Terus Tuhan juga memberkati pekerjaan mama dan papa kalian. Bagaimana? Bisa dicoba kan di rumah? Nah selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di minggu yang lain. Bye-bye. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Buat adik-adik yang di rumah,
bisa minta tolong mama papa transfer persembahan adik-adik ke nomor transfer di bawah ini. Atau kita akan ketemu di bulan Januari pada saat sekolah minggu onsite, adik-adik bisa bawa persembahannya. Yuk, langsung mau ajak setiap kita bangkit berdiri. Kita Dan mau angkat pujian, beri syukur. beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, kita mau sama-sama doa persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit dari apa yang kami punya, sedikit dari berkat yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini, khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah mau selesai ya, tapi sebelum itu kita mau sama-sama nyanyi satu pujian, Hati yang Gembira. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.